Servis dari aku andalkan itu, aku tuh kalau mau servis cowok itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu bersih. Hai Dehani, apa kabar? Hai Popel, kabar baik nih. Gimana photoshoot yang hari ini? Wah, seru banget sih dari awal photoshoot. Ada cerita-cerita yang lucu, unik, itu bikin aku ceria. Seru deh pokoknya. Kamu udah berapa lama sih foto-foto kayak gini? Aku dari tahun 2019 ya kalau nggak salah. Oh, masih termasuk baru berarti ya? Termasuk. Sekarang umur kamu berapa? Aku 24, baru ulang tahun. Oh, ulang tahunnya kapan? Kemarin, tanggal 18 September. Oh, I see. Terus nih, kenapa kamu memilih menjadi model? Karena emang cita-cita aku dari kecil, dari dulu ya kan, terus tercapai, alhamdulillah sekarang jadi model. Terus karena aku berpikir kalau aku tuh emang cocok dari badan, postur, ya kan, mendukung, jadi aku bercita-cita jadi model. Sebelum kamu jadi model, kesibukan kamu apa? Sebelum jadi model, kesibukan aku nggak ada sih, kayak masih freelance aja. Freelance model juga? Oke. Suka dukanya jadi model? Suka dukanya jadi model itu, sukanya yang pasti dikenal banyak orang, terus banyak teman, terus banyak wawasan, terus banyak ilmu juga ya kan. Dukanya pasti aku kan jadi model yang seksi ya kan, pasti banyak yang orang ngomongin kayak, ih Dehani nih jadi model seksi pasti begini begitu ya kan, tapi aku sih tutup kuping, tutup mulut aja, tutup mata. Apa sih omongan orang yang paling nyakitin tentang job kamu sebagai model? Yang paling nyakitin pastinya banyak netizen ngomong, ih kamu tuh jualan ya pasti, ih modeling pasti kamu habis photoshoot pasti dipakai ya, pasti begitu. Padahal kan itu kan tergantung kitanya ya kan. Kalau misalkan kita emang profesional, pasti kita menjaga juga, menjaga diri. Tapi ada nggak sih fotografer yang modus gitu kalau lagi private photoshoot? Banyak sih yang kayak gitu, yang modus kayak kamu gimana ini ya, kayak mau megang-megang, tapi banyak juga kok yang fotografer yang profesional. Terus kamu gimana tuh kalau ada fotografer yang modus? Maksudnya kan pas private kan cuma berdua kan? Terus gimana cara kamu menjaga diri kamu? Aku ngomong dari awal aja komitmennya. Aku kesini hanya photoshoot ya, nggak ada yang lain. Jadi ya udah, kalau misalkan mau aneh-aneh nggak bisa, karena itu udah percaya dari awal gitu. Tapi pernah juga tuh sampai ditawar, kamu maunya berapa gitu. Aku bilang, aduh nggak bisa, kalau aku tuh di sini tuh mau photoshoot, bukan mau ngelayanin kamu. Sampai itu cerita lucu, aku usir tuh dari dari hotel itu photoshoot. Itu pengalaman yang sampai sekarang masih aku inget. Boleh tahu nggak ditawarnya waktu itu berapa? Sekitar 20 deh. Oke. Terus itu kan tadi ada tanggapan netizen, terus fotografer. Kalau dari teman-teman terdekat dan keluarga gimana tentang kamu foto-foto seksi? Kalau teman-teman terdekat pasti semuanya support sih. Kayak aku kerja modeling pasti dia oke sih ngertiin gitu kan, karena di Jakarta kan
foto seksi atau itu kan kayak seperti udah biasa kan, semuanya dukung sih kalau untuk teman-teman dekat. Jadi aku nggak hiraukan mereka ngomong apa, aku tutup kuping aja. Kalau keluarga gimana? Kalau keluarga ada sebagian tahu, ada yang sebagian juga nggak tahu kalau aku tuh foto shoot, foto modeling seksi gitu. Oke. Tapi kamu dari Jakarta atau dari mana? Dari Jakarta. Awalnya aku ikut kayak apa namanya, foto casting atau apa sih? Yang di mana tuh? Foto Yang di casting, kayak foto di hunting ya. Oke. Yang di kota tua. Oke. Awalnya gitu-gitu dulu, terus lama-lama ya awal mula kayak berjalannya dibayar hanya seperti kayak buat beli es doang gitu dibayarnya. Terus pengalaman ya pengalaman pahit ya, kemana-mana pakai bajai atau gojek. Itu proses dari semua karir aku sampai sekarang sih, alhamdulillah. Tapi kamu emang dari awal lahir di Jakarta atau gimana? Aku lahirnya di Subang. Oh, di Subang. Subang tuh serem nggak sih? Kan kita lagi Halloween nih ceritanya. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman horor di Subang? Pengalaman horor Subang kayaknya aku nggak pernah sih. Apa pengalaman horor lain pernah? Kalau di Subang kan memang jalanannya tuh kayak apa ya, hutan semua kan. Itu sih kalau yang horor-horor aku nggak pernah iniin apa namanya, nggak pernah ngalamin. Tapi kalau misalkan buat ngerasain kayak sekilas sih pasti ada. Tapi yang dapat cerita. Tapi yang agak lebay gitu pengalaman horor nggak ada so far, nggak pernah ngeliat, nggak pernah apa, nggak ya? Nggak pernah. Oke, kembali ke omongan orang tadi, udah netizen, udah keluarga, udah temen. Gimana kalau omongan pacar? Pacar ya. Selama ini sih aku punya pacar, dia tahu profesi aku sebagai modeling seksi. Mereka terima-terima aja karena mereka pacaran aku tuh aku udah jadi modeling, bukan sebelum aku pacaran sama dia aku jadi modeling. Jadi dia harus terima apa kerjaan aku dan apa mau aku gitu. Aku nggak suka dikekang. Berarti selama kamu pacaran sama siapapun itu benar-benar nggak ada pro kontra ya tentang karir kamu sebagai model ya? Nggak ada, semuanya support sih selagi itu masih menjaga komitmen dan hubungan. Oke. Kalau calon mertua? Calon mertua, aduh, kayaknya jauh banget ya calon mertua. Aku belum punya calon mertua. Mungkin kayak pernah dikenalin sama orang tuanya pacar gitu loh. Pernah sih, pernah. Maksudnya apakah mereka tahu dan pro kontranya dari mereka gitu? Pernah sih dikenalin, tapi aku menjaga kalau aku itu bukan foto modeling. Tapi lama-kelamaan dia tahu. Dan ada salah satu mantannya yang nggak suka sama aku, dikasihlah foto seksi aku, ya kan? Langsung ke nyokap bokapnya? Langsung. Ya, terus dia tanya, kamu kerja apa sih sebenarnya? Aku modeling Tan, aku bilang gitu kan. Terus gini ya, tanya-tanya, ya udah. Ya akhirnya ya mungkin di hadapan aku masih baik, tapi di belakang ya gitulah, pasti diomongin. Namanya juga orang tua nggak mau dong yang anaknya terjerumus sama cewek yang seksi gitu. Jadi ya udah. Nah, kamu kan udah mengalami banyak pro kontra dari orang-orang sekitar tentang job kamu, dan kamu juga tahu tuh akan adanya pandangan-pandangan negatif. Apa yang menurut kamu tetap worth it untuk dijalani sebagai seksi model? Menurut aku sih karena hidup kita kan masing-masing. Kita juga nggak minta makan sama orang kan. Jadi jalanin aja yang kita mau, cita-cita kita setinggi apapun harus kita kejar sampai kita mendapatkan apa yang kita mau. Jadi buat kalian jangan dengarkan kata orang, karena hidup kita itu masing-masing. Keluarga, teman kayak gitu, kita nggak punya uang atau apa, pasti kita jauhin. Tapi kalau kita udah kaya, pasti semua orang pasti deketin kita. Jadi apapun cita-cita kalian, mau jadi model seksi, mau jadi apalah itu yang menurut orang itu negatif, tapi menurut kalian itu seni atau kerjaan, mending kita ini aja semangat jalanin.
Oke, terus nih kan sekarang kamu seksi model. Untuk kedepannya, apakah kamu masih mau lanjut di seksi model ini atau mungkin kamu punya goal yang lebih tinggi gitu? Oh ya, kalau untuk foto modeling seksi itu nggak selamanya ya kan, ada masanya. Kayak aku misalkan udah sekarang mungkin beberapa tahun lagi aku pasti bakalan down dan aku udah nggak seksi lagi, udah aku nggak cantik lagi. Pasti bakalan ada junior yang lebih cantik dan seksi. Pastinya aku ada goals kedepannya, pasti mau jadi pengusaha atau jadi apapun itulah, tapi aku sih pengen jadi wanita karir sih. Kalau misalnya kamu mau jadi pengusaha nih, udah kepikiran nggak sih maunya usaha apa gitu? Oh ya, udah aku pikirkan sih. Apa tuh, boleh cerita-cerita nggak mimpi-mimpi kamu? Aku sih pengen kayak usaha jual beli online seperti baju, itu kan seperti kayak aku suka shopping gitu kan, jadi itu kayaknya pas gitu, fashion. Kayak aku jualin, aku happy juga belanja, terus aku dapat uangnya juga, jadi sepertinya jual beli baju. Nah, ngomongin shopping, menurut kamu wajib nggak cowok ngasih kamu uang jajan buat shopping? Belum suami tapi cowok nih. Wajib banget dong itu pastinya, karena kebutuhan wanita itu nggak hanya makan atau shopping juga butuh gitu. Kita kan kebutuhan cewek kan banyak, kayak misalkan kita mau pergi kemana harus pakai baju yang cantik. Kita cantik bukan hanya karena cowok ya, buat diri sendiri juga kan butuh gitu. Tapi kan sebenarnya kalau cowok itu belum wajib membiayai wanita sebenarnya kan, kalau belum married. Nah, menurut kamu gimana tuh? Ya itu dengan kesadarannya sendiri aja kan, cowok mau suka mau senang ya kan, jadi wanita juga harus disenangin gitu. Kalau laki-laki itu pengen disenangin balik gitu kan, udah umum ya. Sekarang itu belum nikah tapi udah biayain, itu udah rahasia umum banget sebenarnya. Terus nih, katanya kalau mau disenengin harus senengin balik. Emang kalau kamu nih nyenengin laki-laki gimana sih? Ya nama servisannya setimpal dong pastinya. Boleh diceritain nggak masalah servisannya? Seperti ya kan, kalau misalkan pacaran, servisnya setimpal itu kayak sediain makanan pagi-pagi, kopi, disayangin gitu, dinyamanin. Ya pokoknya servis yang maksimal lah sampai dia nggak bisa lupain, dan dia menyenangkan aku balik dengan biayain. Oke, kalau servis diranjang gimana? Servis diranjang, aduh jangan tanyakan aku. Tapi seberapa penting servis diranjang dari 1 sampai 10? Seberapa, gini deh, dari 1 sampai 10 kamu bisa nge-rate nilai cara servis kamu diranjang berapa? Aku kasih 10. Oke, boleh tahu nggak servis kamu yang paling kamu andalkan sampai cowok kelepek-kelepek? Servis dari aku andalkan itu, aku tuh kalau mau servis cowok itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu bersih. Maksudnya mandi kucing? Ya pokoknya entah mandi kucing atau apa, semuanya aku servis gitu. Jadi dengan gaya-gaya aku, ciri khas aku yang orang nggak punya atau apapun itu yang nggak bisa dilupakan. Nanti kalau misalkan udah nempel sekali mau minta lagi nanti, jangan ya Popel. Ciri khasnya apa sih? Ciri khasnya, aduh, kayaknya kalau dipraktekin susah ya, harus ada lawannya. Oke. Terus nih, kan kamu seksi banget nih, servis juga mantep banget. Kira-kira emang cowoknya tahan berapa lama tuh? Tergantung sih, kalau lama atau enggaknya kan itu tergantung pemikiran cowok itu fokus atau enggak kan. Tapi kemarin sih cowok aku bilang kalau misalkan aku main tuh lama gini-gini sama aku 5 menit udah nggak tahan dia. Nggak tahan. Ada ngomong begitu buat kamu tuh ya. Tapi kalau kamu sendiri, kamu tuh idealnya kamu tuh berapa menit sih? Atau lama? Kamu lebih suka long duration? Kalau aku sih orangnya kan cepet
cepet banjir ya kan, cepet keluar. Jadi aku bisa berkali-kali keluar, sekali main tuh aku bisa 4 kali atau 5 kali keluar. Jadi aku tergantung cowoknya sih. Kamu lebih milih mana? 30 menit atau 2 jam? 30 menit. Oke. Posisi favorit apa? Pasti top woman ya. Oke. Emang kenapa kamu lebih suka di atas? Karena aku lebih suka menguasai, aku lebih suka mengatur. Jadi kamu di bawah, aku yang menguasai gitu. Lebih penting mana? Durasi atau ukuran? Kalau aku ukuran. Lebih mendingan panjang tapi keras atau panjang, ulang ya. Lebih mending panjang tapi lembek atau pendek tapi keras? Pendeknya sih gimana ya? Pendeknya berapa ya? 10 cm deh. 10 cm lumayan sih, pendek tapi keras deh. Oke. Tapi paling pendek pernah dapat seberapa? Paling pendek mungkin 7 cm kali ya. Lebih tinggi heels kamu kayaknya. Iya benar. Iya segitu. Bener juga. Nah, kalau paling panjang? Paling panjang. Aduh. Tunggu ya, aku ukur dulu. Segini kayaknya ya. Oke. 16 cm ya. Lokal atau bule? Lokal sih. Tapi kalau disuruh milih lebih suka lokal atau lebih suka bule? Kayaknya sih aku suka bule lah pastinya. Oke. Apa sih bedanya pacaran sama lokal sama pacaran sama bule? Pacaran sama lokal itu kadang ribet ya, orangnya suka kepo, terus banyak ngatur. Tahu sendiri kan orang Indonesia, ya kan, udah tahu bangsat-bangsatnya wanita Indonesia kayak gimana dan laki-laki Indonesia itu kayak gimana. Tapi kalau bule itu saling percaya gitu. Kalau misalkan aku mau kemana gini ya udah silakan gitu. Kalau orang Indonesia video call dulu, kamu di mana ini, itulah greget aku. Oke. Terakhir nih, kamu ada pesan-pesan nggak buat popel di rumah? Pesan-pesan buat popel, yang lagi merintis ya kan mau jadi model, semangat terus, jangan dengerin apa kata netizen. Karena kalau kamu dengerin kata netizen pasti kamu down dan kamu tidak akan mencapai cita-cita kamu. Oke, thank you Dehani. Makasih.